92.1 FM Duta Nusantara, The Lovely Station. Sobat Duta, kita sudah ada di menit ke-7 lepas dari pukul 9 pagi dan saatnya kita akan langsung bersama rekan Ade. Ada Bincang Duta dengan tema menumbuhkan minat baca melalui pameran dan bazar buku bersama dengan Perpusda ya, bekerja sama dengan Perpusda Kabupaten Ponorogo, dan langsung aja akan dipandu oleh rekan Ade Duta. Silakan rekan Ade. Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat pagi para pendengar setia radio Duta Nusantara Ponorogo dimanapun Anda berada, yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di www.dutanusantara.fm.com atau yang mendengarkan di 92,1 FM atau yang menyaksikan melalui channel YouTube kita di Duta Nusantara TV dan juga di fanpage Duta Nusantara FM. Semoga kabar baik pagi hari ini untuk Anda para pendengar dan juga para pemirsa di hari Kamis 23 Februari 2023. Saya berharap Anda dalam keadaan baik dan sehat walafiat pagi hari ini. Semoga aktivitas Anda juga lancar. Barangkali tahun 2023 sudah mulai padat dengan agenda kegiatan di sepanjang bulan ini. Kita ketahui bersama pendengar terkait dengan minat baca saat ini menjadi problem kita bersama, bukan hanya pihak sekolah dalam lingkup dunia pendidikan, tetapi juga terkait dengan orang tua yang harus barangkali lebih ekstra mendampingi putra-putrinya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya memasuki era digitalisasi. Orang bilang sekarang memasuki revolusi industri 4.0. Ini satu tantangan yang luar biasa tentunya bagi kita semuanya, karena kita ketahui membaca adalah membuka jendela dunia. Lalu bagaimana terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Ponorogo untuk menumbuhkan minat baca, utamanya pada anak-anak. Ini hal yang sangat penting bagi kita semuanya, karena semuanya harus diawali dari usia anak-anak. Karena kita ketahui bersama bahwasannya seiring dengan perkembangan teknologi tadi 4.0, 4.0 ini sekarang sudah berkembang melalui audio visual. Baik, topik kita sangat menarik pendengar. Bagi Anda yang lagi bergabung menyaksikan, ini terkait dengan peningkatan minat baca di Kabupaten Ponorogo melalui pameran dan bazar buku. Pameran dan bazar buku, sesuatu yang sebenarnya tidak asing dan tidak aneh bagi kita semuanya. Pameran dan bazar buku bahwasanya masih sering dilakukan di Ponorogo, pameran dan bazar buku. Anda barangkali para pendengar sudah lama tidak mengunjungi pameran bazar buku, atau barangkali Anda juga sudah lama tidak berbelanja buku, buku dengan harga yang sangat murah, yang barangkali ini menjadi pilihan Anda semuanya. Kita akan kupas pagi hari ini bersama dua narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini di studio radio Duta Nusantara. Ini yang sudah tidak asing lagi karena suaranya sudah beberapa kali terdengar dan juga terlihat barangkali di medsosnya radio Duta Nusantara Ponorogo. Kita sapa yang pertama ada Mbak Nurvita Sari SSI, Pustakawan. Selamat pagi Mbak Vita. Selamat pagi Pak Ade. Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Kita ketemu di tahun 2023 yang pertama kali barangkali ya. Iya. Iya, saya kalau ketemu jenengan jadi gimana itu. Saya nanti ditanya minat bacanya, saya khawatir nanti kalah jauh dengan jenengan. Kita masih belajar sama Belajar, Pak Ade ya. nih. Kita sering ngomong tapi kadang penyiar itu kurang membaca, barangkali seperti itu ya. Jadi PR. Nanti kita harus berbagi ilmu dengan Mbak Vita bagaimana tips biar penyiar itu juga suka membaca, tertarik membaca, bukan hanya mendengar dan menyaksikan. Nggak kebalik Pak Ade. Kita yang harusnya belajar sama senior ini. Baik, narasumber kita yang kedua pagi hari ini sudah hadir adalah Dr. Anda Agus Sri Wahyuni MSI. Ini Kabid Layanan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Saya memanggilnya Bu Sri Wahyuni ya.
Agus. Oh, Bu Agus. Ya, selamat pagi. Selamat Mas pagi, Ade. Bu Agus, kabar baik ya? Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Ini yang pertama barangkali mampir ke studio Duta Iya. Nusantara. Iya. Oke, tapi saya sudah sebenarnya nggak asing dengan Bu Agus ini. Barangkali pemirsa yang ada di YouTube juga nggak asing dengan Ibu Agus dan Mbak Vita. Oke, kita ke topik yang sangat menarik pagi hari ini. Barangkali ada sebuah keprihatinan tidak ini, Mbak Vita, terkait dengan minat baca di Indonesia atau di Ponorogo seperti apa nih gambaran umumnya? Iya. Kalau secara umum di Ponorogo itu dari tahun ke tahun kita ada peningkatan, Pak Adi. Ada peningkatan. Cuman tidak signifikan. Artinya sampai dengan tahun kemarin kita masih di angka 0,42. Sekarang kita ada kemarin di 42%, sekarang kita di 58,7. Artinya di situ ada peningkatan, cuma masih dalam kategori sedang. Gitu ya. Secara angka mungkin terjadi peningkatan, cuma secara kategori kita tetap dalam kategori sedang sejauh ini. Tapi bagaimanapun dari Dinas Perpustakaan kita terus mengupayakan peningkatan kegemaran dan juga minat baca di Ponorogo melalui berbagai macam metode, berbagai macam cara, termasuk peningkatan ragam layanan, peningkatan kualitas layanan juga salah satunya melalui pameran dan bazar buku. Kategori sedang. Kategori sedang. Ini sedang-sedang aja ya. Sedang-sedang saja. Ada lagu dangdut sedang-sedang aja. Iya. Tapi kalau kategori sedang sebenarnya tidak begitu memprihatinkan, Mbak Vita. Ya sedang artinya ya? tidak memprihatinkan juga tidak membahagiakan, Tidak tetap menggembirakan. kategorinya sedang. Masalahnya di sini adalah pemerataan, Pak Adi. Pemerataan, Jadi oke. kalau minat dan kegemaran membaca ini belum merata, masih seputar mahasiswa dan pelajar dan anak-anak malah. Anak-anak. Untuk umum, apalagi yang dewasa itu sangat terbatas. Seperti itu. Dewasa sangat terbatas. Iya. Peningkatannya itu enggak signifikan. Kalau mungkin anak-anak, pelajar, mahasiswa itu kan mereka dikondisikan untuk membaca. Ada tuntutan dari sekolah, ada tuntutan dari kampus. dari kampusnya. Cuma kalau orang umum mungkin sudah banyak kegiatan lain dan mungkin pekerjaan. tidak terbangun di masa mudanya budaya itu. Jadi ketika dia dewasa, mereka pun tidak membudayakan itu kepada anak-anaknya, dan itu menjadi tugas kita bersama seharusnya. Oke, padahal minat baca itu penting banget. Penting sekali. Sejak kecil ya. Sejak kecil. Karena kalau budaya itu diterapkan sejak kecil, ketika besar dia menjadi habit, menjadi kebiasaan. Akhirnya membaca itu bukan tuntutan lagi, tapi sebuah kebutuhan. Nah, luar biasa, membaca menjadi sebuah kebutuhan ya. Pelajar membaca butuh karena ada PR. Ada PR. Tapi nggak apa-apa. Di situ ketika mereka datang ke perpustakaan, kemudian mereka mencari referensi untuk mengerjakan tugas. Di situ kita adakan semacam bimbingan pemustaka. Jadi kita perkenalkan, ini ada koleksi baru, ini ada novel bagus. Tentunya kita pilihkan sesuai dengan rentang usia mereka. Anak-anak ya kita pilihkan yang untuk anak-anak remaja awal, kemudian remaja yang setingkat SMA, mahasiswa tentunya mereka memiliki kategori bacaan sendiri-sendiri nggih, dan itu kita perkenalkan. Dan dari situ mereka menyadari bahwa oh ya, ternyata membaca itu asik gitu. Terus kita juga mulai mensosialisasikan kepada pengunjung ini, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa, bahwa di perpustakaan itu tidak semenjenuhkan itu. Tidak hanya membaca, sekali lagi tidak hanya membaca, kita juga bisa beraktivitas lain, bahkan bersenang-senang, tapi tetap berbasis pengetahuan. Jadi bisa happy di sana. Bisa happy di sana. Bisa ngopi juga. Bisa. Oh, bisa. Serius ini, Pak. Membaca kan ngopi. Ngopi itu ngolah pikir maksudnya. Dengan membaca kan pikiran kita akan semakin bertambah. Bu Agus, mau terkait dengan minat baca di Ponorogo nih. Iya, terkait minat baca di Ponorogo mungkin sudah datanya sudah disampaikan oleh Mbak Vita. Hanya memang pengunjung umum di perpustakaan itu masih kurang ya, yang memang yang punya minat baca itu malah anak kecil, kemudian pelajar, mahasiswa tadi. Kalau orang tua sekarang mungkin lebih ke HP ya. Jadi kalau menurut jadi menurut penelitian Indonesia itu yang pegang HP sampai 8 jam. Tapi untuk baca buku
berapa menit? berapa menit. Jadi kalau baca buku mungkin anak-anak pelajar karena itu keharusan ya. sekolah ya, seperti itu. Tapi untuk orang dewasa kan jarang sekali. Seperti kalau dihitung dari UNESCO ya, Indonesia itu satu orang dari 1.000. Satu dari 1.000 orang. Ya. Satu dari 1.000 orang, dan urutan Indonesia itu 60 dari 61 negara. Jadi ranking 2 dari bawah ya. Ya karena kita memahami dengan jumlah penduduk yang sekian banyaknya dengan kondisi geografis yang seperti itu. Tapi ini tantangan memang kalau Ponorogo itu geografisnya yang paling sulit kan. Daerah pinggiran, daerah pinggiran seperti Ngerayun, Pudak dan sebagainya. Dan kita menjangkaunya itu melalui perpustakaan keliling seperti itu. Jadi tur dari desa ke desa. Iya, dari desa ke desa. Anak-anak itu kalau kita ke sana itu antusias sekali. Luar biasa senang ya. Senang sekali. Hanya kemarin itu memang pernah di ngebel ya. Anak-anaknya antusias. Orang tuanya sudah kita tawari, ayo Bu, monggo, ada buku untuk orang tua, ya untuk dewasa. Tapi ya itu hanya menunggu ibu-ibunya tidak ikut membaca. Tapi sebenarnya mereka bisa membaca, ibu-ibu di pedesaan itu sebenarnya mayoritas bisa membaca. Ya? Bisa, mereka pegang HP soalnya. Iya. Artinya kan buta aksara di Ponorogo kan sudah relatif bisa dikatakan hampir zero di Ponorogo, buta huruf untuk Ponorogo. Oke, Bu Agus tadi disampaikan kalau kita ngomong soal peringkat memang ya tanda petik memprihatinkan ya. Sebenarnya siapa yang salah nih kok? Iya, banyak faktor sebetulnya. Jadi minat baca itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal itu ya persepsi individu, kemudian motivasinya, juga perasaan seorang tersebut untuk keinginan untuk membaca. Nah, faktor eksternalnya lingkungan, kemudian akses mendapatkan buku, ketersediaan sarana prasarana dan perkembangan teknologi seperti itu. Jadi yang mempengaruhi itu dari Dinas Perpustakaan, dari faktor eksternalnya kita memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan buku. Padahal kalau kita sering suka membaca, semakin banyak yang tidak kita tahu. Akan sadar seperti itu Mbak Vita ya. Betul. Ini kan pustakawan Vita. Benar ini. Benar. Makanya ketika sudah mencintai buku, seperti yang pernah dulu saya sampaikan bahwa buku itu candu. Kalau sekali jatuh cinta, maka dia tidak makan jatuh cinta selamanya. Dan kalau sudah membaca buku itu bisa lupa waktu sebenarnya Pak Ade. Ya. Lupa waktu tapi enggak lupa kebutuhan. Enggak lupa diri. Pengantar tidur juga orang bilang seperti itu. Belum dibaca udah ngantuk ya. Oke, topik kita terkait dengan menumbuhkan minat baca, ada basar dan pameran. Ini kan salah satu solusi aja. Selain itu apa? Sebelum kita bahas basar dan pameran, untuk menumbuhkan minat baca apa aja sebenarnya? Ya, kita setiap tahun berusaha untuk menambah ragam layanan kita. Jadi kita lihat nih masyarakat ini kesukaannya apa, minatnya bagaimana, kecenderungannya bagaimana. Kita mencoba memfasilitasi. Jadi selalu ada inovasi. Seperti Pak Ade bilang bahwa memang yang paling ideal itu dimulai dari ketika mereka anak-anak. Makanya kita selalu memperbanyak layanan anak ini, Pak. Salah satunya di setiap minggu kita mengadakan kedunggulan yang di situ anak-anak itu ada buku. Ternyata membaca buku itu asik mendengarkan dongeng itu asik. Dan tadi kan memprihatinkan salah siapa gitu ya. Jadi kita tidak mencari yang benar dan yang salah di sini. Cuma memang budaya kita lebih budaya bertutur. Budaya melihat, mendengarkan, menonton gitu, bukan budaya membaca. Sayang sekali padahal kalau kita tengok sejarahnya Ponorogo ini kan sebenarnya kota literasi. Sejak zaman adanya Tegal Sari itu kan sudah menjadi pusat pendidikan di sini. Sudah berapa banyak kitab yang dikarang. Kemudian koleksi mereka mengenai itu kok tidak terwarisi sampai ke anak cucu itu masalahnya di mana? Nah, itu yang belum kita teliti sampai di situ Pak Ade. Mungkin ya karena perkembangan teknologi ya dan lain sebagainya itu. Cuma kita terus mengejar nih ketertinggalan. Kita tambah terus ragam layanannya.
bagaimana caranya semua lapisan masyarakat tanpa membedakan apapun itu terlayani. Mendapat kemudahan akses gitu. Kalau yang mau gratis bisa datang ke perpustakaan. Kalau mau memiliki koleksi secara membeli, masyarakat itu masih gini, beli buku mahal mending buat beli kebutuhan pokok. Ya, Pak Ade. Atau mending buat beli data karena data kuota wajib lebih pokok daripada buku gitu. Makanya kita memfasilitasi salah satunya ini melalui pameran setiap tahun. Biasanya kita agendakan setahun 2 kali. Cuma karena ini kemarin pandemi sempat berhenti pandemi. Kita mulai lagi tahun kemarin masih belum kembali normal. Terus kemudian untuk tahun ini kita mulai di awal tahun, harapannya masih segar nih masyarakat nih di awal-awal tahun ya Pak. Semangatnya juga masih. Ya, dan kita mencoba menyediakan koleksi yang murah, terjangkau oleh masyarakat, namun tetap berkualitas. Iya, melalui bazar dan pameran buku. Itu salah satu solusinya ya, salah satu upayanya dalam meningkatkan. Selain itu banyak nanti ragam layanannya itu di Perpusda itu butuh apa nanti kita fasilitasi. Ya. Enak sebenarnya ya. Kita antar loh begitu. Iya, enak. Benar, butuh apa? Nanti kita fasilitasi. Sama kayak kita mendengarkan curhatan dari beberapa teman di perpustakaan sekolah, di taman baca umum. Relawan itu banyak, volunteer itu banyak, Pak Ade. Cuma mungkin belum dapat support yang cukup gitu. Terus kita kasih solusi. Masalahnya apa? Masalahnya koleksinya terbatas. Untuk pengadaan juga keterbatasan dana. Kita pinjami. Kita kasih nih. Buku kita pinjamkan minimal 100 judul. Nanti kalau sudah kita ganti minimal 100 judul. Rata-rata ya 100-200. Jadi mereka kita pinjamkan ke perpustakaan itu biar koleksinya tetap lengkap. Ya. Tetap lengkap dan tetap beragam. Mereka pun bisa nih minta apa? Order bisa apa aja bisa gitu ya? Selama koleksi kita memenuhi dan ada tetap kita layankan dan itu kita antar dan kalau sudah terbaca kita ambil. Sampai dimanjakan seperti itu sebenarnya. Oke Bu Agus, mungkin bisa ditambahkan. Tadi 8 jam ya pegang gadget. Tadi Mbak Vita sudah ngomong banyak terkait berbagai upaya, salah satunya bazar yang diselenggarakan di halaman dinas perpustakaan. Nanti akan kita kupas lebih lanjut terkait bazar, pameran buku apa aja, harganya mungkin barangkali gambarannya seperti apa, buku-bukunya apa. Tapi saya ke minat baca tadi disampaikan kuncinya memang pada anak-anak. Di perpustakaan sebenarnya koleksi untuk anak-anak itu seberapa komplit ini di Perpus Ponorogo ini? Koleksinya lumayan banyak juga. Ya. Komplit Pak. Mau model apa saja bisa. Ada insya Allah mulai ensiklopedi, kemudian juga komik, cerita bergambar, cerita rakyat, hampir semuanya iya. Hampir semuanya sesuai usia. Iya. Jadi untuk mulai balita, ada yang playgroup, kemudian TK sampai SD sampai usia remaja awal 16 tahun. Kita disediakan. Baik dalam bentuk tercetak maupun dalam bentuk digital. Karena masyarakat sekarang banyak beraktivitas dengan menggunakan smartphone. Kita pun mencoba untuk mengikuti perkembangan itu. Perpustakaan selalu beradaptasi. Dan harus itu ya. Harus tuntutan itu. Tuntutannya seperti itu. Beradaptasi atau ditinggalkan. Yang jelas ya harus beradaptasi, menambah koleksi. Memang sekarang kan macamnya untuk anak-anak biasanya sebelum pada tahap playgroup itu kan bukunya kalau kita mau beli mahal-mahal ini Mbak Vita. Gambarnya bagus, kualitas kertasnya yang tebal-tebal itu menarik sekali. Berarti koleksi seperti itu di perpustakaan ada di Ponorogo ya? Ada. Dan tidak mahal Pak. Coba main ke pasar, murah-murah Pak. Oleh promo ini. Baik, sebelum kita kupas terkait dengan bazar pameran buku yang diselenggarakan di halaman Dinas Perpustakaan dan Arsip Ponorogo, kita harus break dulu. Hadirkan pesan-pesan dari mitra kerja berikut ini. Nusantara Sedulur kinasih, wis wancine panjenengan mangerteni tetanduran herbal yen diracik, diramu bisa dienggo tombo alami tumrape menungso. Miturut ngendikane Bapak Herbal Indonesia,
dokter herbal saka daerah istimewa Yogyakarta, yaiku Bapak Hasan Sabilah. Yen awake dhewe kabeh kepengin sehat, bagas waras, bebas saka sakwernaning memala, bisa ditambani nganggo tetanduran herbal kuwi mau. Ya mengkono iku rumuse ndawake umur. Sedulurku kabeh, mata salah sijining organ penting kabeh menungso. Lan mata sing bisa nuntun menungso kanggo perencanaan uripe. Nanging mata saya suwe saya rusak. Akibate mata bisa kena katarak, blabur, burem. Lan yen kena cahaya malah bisa ketok pecah dadi 5. Rusake mata bisa malah mbebayani tambah parah yen dioperasi. Solusine sing paling apik lan bener kanggo nambani mata katarak, burem, blabur, tombo herbale jenenge Kolhep. Sedulurku kabeh, aku dokter herbal saka Pulo Jawa, Indonesia. Ngandani yen kanggo nambani penyakit mata katarak, tombo herbale jenenge Kolhep. Rusake mata bisa malah mbebayani tambah parah yen dioperasi. Solusine sing paling apik lan bener kanggo nambani mata katarak, burem, blabur, tombo herbale jenenge Kolhep. Produk iki diproduksi by Puspita Raja Herbal, Jawa, Indonesia. Ora usah bingung sedulurku, yen arep tuku produke wis sumadyo nang ngendi-ngendi. Puspita Raja Herbal ora nang ngendi-endi, nanging ana nang ngendi-ngendi. Obat herbal ini bisa Anda dapatkan di Radio Duta Nusantara Ponorogo dengan harga per botol Rp170.000, isi 110 butir kapsul. Watuk ra mari-mari piye? Oh bediding kaya ngene. Napa to, Mbah? Kok ngomel mawon jenengan niku? Kowe piye to, Lele? Aku ki wayahe adus. Mbak dijupune banyu sing anget kono. Alah, Mbah, ben game sik to. Lagi seru iki. Kowe kuwi lho, Le, yang simbahe nek muni kok seru. Ngono kuwi ora pareng. Kono ndak dipundhutke banyune. Alah sik to, Bu. Ora budal ya wis, pulsane tuku dhewe. Yo ngono kuwi, bocah nek wis kecanduan dolanan HP, iso lali kewajiban lan ngabektine marang wong tuwa. Kudu dingerteni, ing sajroning HP kuwi ana konten-konten sing bebayani. Monggo anak putune dijogo, didampingi, diawasi lan diarahne ya lur, supaya ora keblinger canggih teknologi zaman saiki. Pesan iki disampaikne Radio Duta Nusantara Ponorogo. Dari Bumi Rea untuk Indonesia 92.1 FM. Enjoy the lovely station Duta Nusantara FM. Baik pendengar dan pemirsa di Duta Nusantara TV, pagi hari ini kita lanjutkan kembali topik yang sangat menarik. Tadi sampaikan bahwasannya Basar pameran buku hanya salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca. Ini yang saat ini sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Ponorogo. Tentu harapannya Basar pameran buku ini frekuensinya setiap tahun barangkali juga bisa ditingkatkan, karena orang sangat berharap bisa mendapatkan buku sesuai dengan yang dicari dengan harga yang murah, paket hemat pokoknya. Sekarang kan pahe lagi musim Mbak Vita ya, paket hemat dengan ya nggak banyak cuan tapi banyak buku yang bisa didapatkan. Oke, tadi kita sempat menyinggung Mbak Vita terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Agus bahwasannya saat ini paling nggak 8 jam Bu Agus ya orang pegang HP ini, yang luar biasa. 8 jam itu kalau kita merasakan kerja 7 jam aja berhari capeknya luar biasa. Tapi ini 8 jam nggak kerasa orang seperti terbawa dalam bulan mimpi. Ini tantangan bagi orang tua Mbak Vita ya. Anak jangan dimanjakan dengan gadget, merasa nyaman nonton audiovisual, senyum sendiri. Tapi kaitannya dengan minat baca, ini dampaknya seperti apa Mbak Vita sebenarnya? Ya, jadi beberapa anak kan biar tenang dikasih HP seharian, jadi orang tuanya beraktivitas, anaknya tenang. Cuma mungkin ya dampak jangka panjangnya yang mungkin kurang diperhitungkan, karena beberapa anak itu terjadi kasus speech delay, keterlambatan berbicara. Karena mereka terbiasa untuk berkomunikasi satu arah.
Mereka hanya mendengar. Mereka tidak berbicara. Akhirnya mereka mengalami keterlambatan berbicara dan itu mengurangi empati anak-anak. Anak-anak menjadi lebih fokus sama dirinya dan apa yang dia sukai. Dia menjadi tidak terbuka dengan lingkungannya. Dia kurang memperhatikan lingkungannya. Secara sosial, kecerdasan sosialnya akhirnya kurang optimal. Padahal kalau seperti yang kita tahu, kesuksesan itu kan tidak hanya kecerdasan intelijensi aja, tapi juga yang paling utama kecerdasan sosial, kemampuan kita bersosialisasi. Sementara anak-anak yang cenderung asik dengan gadgetnya itu menjadi kurang fokus kadang ya. Terus satu lagi terlambat bicara tadi, dan yang paling memprihatinkan itu hilangnya empati. Iya, empatinya menjadi kurang kalau menurut saya. Jadi egois, mereka hanya mau egosentris. Senang dengan dirinya sendiri. Iya, dengan dirinya sendiri, dengan gadgetnya yang akhirnya anak-anak itu yang dulunya suka lari-lari sekarang lebih suka diem. Kalau dulu main dimarahin suruh pulang, sekarang dimarahin suruh main gitu ya. Zamannya kalau meme-meme gitu ya berubah gitu. Nah, itu memprihatinkan sekali. Makanya dengan membaca buku otomatis kan didampingi orang tua. Di situ ada komunikasi dua arah, Pak Ade. Orang tua mengajarkan, kemudian anak menerima, anak menirukan. Tercipta kedekatan antara orang tua dan anak melalui interaksi itu, yang kemudian itu akan membentuk pribadi anak yang bagus, dan insya Allah anak-anak yang memiliki kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup itu lebih siap menghadapi kehidupan yang luar biasa ini. Speed delay kan jadi permasalahan ketika kita kemarin 2 tahun masa pandemi COVID. Tahunnya orang tahu, loh anak saya kok misalnya untuk bergaul juga, mereka minder juga. Mereka kemudian mau diajak komunikasi tidak respect, atau bahasa pengkayaan kata juga mereka sangat minim juga. Ini problema kosakatanya kurang. Itu kepercayaan dirinya juga kurang. Akhirnya kemampuan bersosialisasinya juga sangat kurang di situ. Orang Jawa bahasanya gembel, Bu. Kemana-mana ketika bersosialisasi mereka nggak berani seperti itu. Dan kurang berani mengaktualisasikan dirinya. Barangkali nggak pede, atau barangkali juga karena tadi sudah nyaman komunikasi satu arah seperti itu. Padahal yang dibutuhkan adalah komunikasi dua arah. Ini penting banget. Jadi harapannya kepada orang tua memang harus melatih anak sejak mengenal huruf untuk membaca ya. Itu memperkaya kosakata. Mereka akan lebih mudah mengutarakan keinginannya. Jadi mereka lebih berani mengutarakan bahwa dia suka atau dia tidak suka, dia nyaman atau dia tidak nyaman. Mereka lebih bisa mengutarakan isi hatinya, gitu. Karena mereka merasa aman bahwa orang tuanya menyayanginya, memperhatikannya dengan membangun kebersamaan itu, Pak Ade. Dan alat yang paling mudah itu ya buku. Diajak membaca, diperkenalkan dengan aktivitas. Buku-buku anak-anak itu kan menceritakan tentang keseharian mereka. Seperti sekarang ada buku ikut ibu ke kantor, buku cerita seperti itu. Nah, bagi anak-anak yang orang tuanya bekerja dan beberapa mungkin Bu Agus ada yang beberapa kali mengikuti ibunya, itu diceritakan. Jadi ternyata bisa, dan mereka kan makhluk yang paling ahli meniru. Kalau kita pakai gadget yang ditonton bagus, Pak Adi, muncul iklannya yang tidak support untuk anak-anak. Itu juga harus diwaspadai. Jadi memang ada tips sendiri bagi orang tua ketika akan memberikan buku kepada anak, misalnya bukunya apa saja yang layak untuk mereka sesuai dengan usia itu. Ada tipsnya seperti itu. Ada sesuai dengan usia. Oke, saya ke Bu Agus dulu. Tadi di awal sudah kita sampaikan melalui pameran dan bazar buku. Ini salah satu meningkatkan minat baca. Sebenarnya bisa dijelaskan kepada pemirsa dan pendengar seperti apa sih pameran ini? Ada beberapa agenda di pameran ini. Selain ada buku-buku murah yang bisa diakses dan dibeli, ada agenda kegiatan. Salah satunya antara lain yaitu wisata literasi. Kita mengundang beberapa sekolah untuk menghadirkan anak didiknya, siswanya untuk ke dinas kami. Kita kenalkan
ini loh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan koleksi bukunya juga kita harapkan mereka juga bisa mengunjungi dinas kami, layanan perpustakaan karena ada buku-buku yang bisa diakses, ada lokal konten Ponorogo, buku tentang Ponorogo juga, jadi mereka bisa mendapatkan yang diinginkan di perpustakaan daerah ya. Dan selain itu mereka juga bisa monggo kalau ingin yang nyanyi ya, jadi kita juga kita sediakan tapi karaoke ya, silahkan monggo yang biar terhibur juga. Anak-anak kan juga mungkin yang suka nyanyi butuh suatu refreshing memberi panggung mereka anak-anak mengekspresikan dirinya. Iya, jadi memang perpustakaan itu kan tidak hanya membaca, jadi pusat kegiatan sebetulnya. Pusat kegiatan ada di situ. Jadi tempat untuk rekreasi juga seperti itu. Hanya memang keterbatasan bangunan kita ya, dengan keterbatasan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian ada lomba mewarnai untuk 100 anak. 100 anak. Ya. Ini sudah anak TK. Mau akan ya nanti tanggal 28 Februari. Jam 8 sampai dengan selesai. Dan kemudian ada dongeng anak yang akan disampaikan oleh pendongeng nasional Kak Ucon. Ya, Kak Ucon nanti nanti akan hadir pada tanggal 28 Februari ini. Jadi sekalian ada lomba mewarnai anak-anak nanti ada dongengnya juga. Kemudian monggo orang tuanya kalau mau mengantar sekalian melihat buku-buku atau juga berkunjung ke perpustakaan, boleh karena juga, boleh juga kan ada buku-buku untuk ibu-ibu parenting, untuk masak-masak ada seperti itu ya, resep-resep ada seperti itu. Kalau yang ingin mengakses internet juga disediakan IT-nya. Ya, layanan IT-nya ada ya, seperti itu. Sebenarnya mulai kapan bazar dilaksanakan dan sampai kapan ini? Mulai pameran 22 Februari sampai dengan 12 Maret. 12 Maret. Jadi lumayan juga nih ya, sekitar 3 minggu ya. Gratis berkunjung ke sana. Gratis monggo. Mau mendaftar anggota perpustakaan juga gratis. Iya. Mau mendaftar anggota perpustakaan ada syarat khusus enggak nih? Misalnya kalau sudah usianya sudah bukan mahasiswa, bukan pelajar, juga boleh sebenarnya. Boleh. Bebas untuk umum dengan syarat memang ber-KTP Ponorogo untuk meminjam dibawa pulang. Tapi untuk baca di tempat itu tidak membatasi apapun dan siapapun, Pak. Jadi anggota perpustakaan. Keren lah ya. Cuma saya belum punya kartunya. Langsung jadi nanti langsung dipoto. Oke, jadi monggo kalau Anda ingin jadi anggota ya di Perpustakaan Ponorogo, silakan datang ke sana. 1 hari langsung jadi kartunya. Langsung jadi insya Allah. Insya Allah. Selama tidak ada kendala kerusakan printer itu. Oke, saya ke pameran tadi dan bazar. Berapa macam judul atau berapa banyak nih yang dipamerkan, yang dijual ini tuh? Ada 5.000 judul buku. 5.000 judul buku. Ya, kurang lebih dari berbagai kategori ya. Ya, antara lain buku agama Islam, novel, buku umum, filsafat, kemudian sosial politik, cerpen juga ada, buku pelajaran, buku anak, puisi dan literatur. Ya. Jadi untuk anak-anak ada di sana juga. Ada buku anak ada. Misalnya kalau saya petani mau belanja buku soal pertanian, peternakan ada juga. Dijual juga di sini. Dijual, Pak. Oke, lumayan juga nih harganya. Kalau mau beli ya ambil di pasar. Kalau mau yang gratis ya ambil yang di pameran bukunya. Maunya gratis atau mau beli? Tapi enaknya beli aja ya. Iya. Enggak, pinjam ya boleh, Pak Ade. Waktu aku bisa mau baca itu kan sekarang kan jadi tren. Kemarin kan sempat jadi pembicaraan yang hangat juga di Ponorogo itu. Misalnya petani-petani muda itu sulit, semakin langka didapatkan. Biasanya orang tua itu kalau mau meneruskan untuk anaknya meneruskan ke dunia pertanian, biasanya mereka nggak mau capek-capek kepanasan hasilnya. Misalnya kadang harga gabah turun. Berarti kalau kita mau mempelajari terkait dunia pertanian, di perpustakaan ada bukunya komplit semuanya. Ada. Teknologi pertanian luar biasa ya.
Hanya saja mungkin Mbak Vita belum bisa mempraktekkan, hanya Ya, mengantarkan. seperti yang disinggung tadi bahwa literasi tidak hanya membaca, Iya. tapi juga kemampuan memahami dan juga mengaplikasikan apa yang dibaca. Makanya saat ini lagi getol nih Pak Ade yang namanya literasi terapan. Nah, itu melalui berbagai pelatihan. Dan kita melakukan pelatihan untuk itu, seperti budidaya tanaman buah. Budidaya tanaman itu pernah, terus kemudian pelatihan budidaya tanaman dengan metode hidroponik. Itu pernah. Jadi perpustakaan selain menyediakan bukunya untuk beberapa pelatihan yang memang dibutuhkan masyarakat, kita dengan berbagai daya upaya mencoba untuk memfasilitasi pelatihan itu, ya. Jadi 2 tahun ini kita selalu mengadakan ini pelatihan budidaya. Kemarin permintaan budidaya tanaman buah dalam pot, dan itu kita kasih bibitnya loh Pak Ade. Dan itu gratis loh Pak Ade. Nah, kedepannya kita harapannya karena keterbatasan sarana prasarana juga anggaran tentunya di perpustakaan, kita mencoba untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mungkin ke depan dengan dinas terkait untuk mengadakan pelatihan itu. Kita juga menggalang ini volunteer yang memang mereka dengan kelapangan hatinya mau berbagi ilmu dan itu gratis di perpustakaan, tentunya akan sangat kita apresiasi itu. Jadi memang kita tidak hanya sekedar mengajak orang untuk membaca, tapi mengajak untuk memahami apa yang dibaca dan mari kita aplikasikan. Lumayan hasilnya bisa bercocok tanam terus. Makanya slogannya kan sekarang literasi untuk kesejahteraan. Jadi orang yang literate itu harusnya lebih sejahtera karena mereka harusnya karena mereka memiliki wawasan yang lebih luas. Mereka memiliki harusnya daya juang yang lebih kuat. Karena mereka tahu dan paham tentang apa yang mereka lakukan, termasuk menimbang resiko dan juga hasilnya dari situ. Oke, kayak pengetahuan meskipun minim modal ya. Nah, modalnya nanti. Tapi kan membaca bisnis kan juga ada di sana. Ada. Modal bismillah insya Allah. Oke, terapan ini yang sudah dilakukan tadi menanam buah. Ini atas permintaan dari masyarakat yang datang ke sana. Jadi biasanya kita itu ada kegiatan transformasi berbasis inklusi sosial yang itu mencoba kita merubah paradigma masyarakat bahwa eksklusif kan kalau perpustakaan itu tempatnya wong pinter atau tempatnya wong orang tekun lurus yang membosankan. Gudang buku itu mencoba kita hilangkan, makanya kita inklusi sosial. Kita itu ada berbagai macam pelatihan di situ. Kita biasanya adakan polling yang dibutuhkan masyarakat gitu. Nah, kita mencoba untuk memfasilitasi itu dan memang tahun kemarin ada permintaan untuk budidaya berbagai macam tanaman. Ada yang tanaman buah, ada yang tanaman hias, seperti itu kita fasilitasi. Untuk tahun ini kita baru 1 kali pelatihan Pak Ade untuk literasi tarapan di 2023 bulan ini tanggal kemarin, tanggal 16. Kita memang sasarannya kaum disabilitas. Harapannya kaum disabilitas bisa mandiri secara ekonomi dengan memiliki keterampilan. Makanya kita adakan pelatihan membuat buket. Ya, buket snack. Sekarang kan wisuda ngasih buket, dikit-dikit Valentine ngasih buket. Makanya kita ajarkan mereka dan luar biasa anak-anak itu. Terutama untuk yang intelijensianya normal tapi mereka memiliki kekurangan dalam pendengaran. Itu mereka memiliki kelebihan di seni itu merangkainya itu lebih bagus daripada narasumbernya. Sampai segitunya. Menciptakan peluang bisnis baru. Biar mereka bisa mandiri. Suatu hari nanti mereka bisa mandiri secara ekonomi. Jadi memang memberikan solusi tadi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Ponorogo luar biasa nih. Salut saya terserang. Ternyata bisa menyalurkan, mengkoordinasikan, memberikan solusi sampai ada keterampilan seperti itu. Barangkali pembaca kan sebenarnya nggak mengira nih Bu Agus sama Mbak Vita. Ternyata kalau saya membaca, saya punya keinginan, nggak punya barangkali nggak ada channel dan sebagainya, tetapi memfasilitasi seperti itu. Tapi lewat polling tadi ya. Ya, biasanya kita adakan survei baik yang pengunjung yang datang, juga kita biasanya di IG. Ya, story IG itu kan nanti kelihatan. Ini kita sudah kasih clue-nya. Clue-nya ini. Nah, mereka yang biasanya yang paling
tinggi itu minatnya. ya. Kemarin juga ada pelatihan menjadi YouTuber YouTuber itu. juga. Ternyata AdSense-nya susah sekarang ya Pak Ade. Kalau tahu saya ingat kemarin ikut dong. Saya malah pengennya narasumbernya Pak Ade, Bu. Luar biasa solusi, dan itu gratis ya, bagus Bu Vita. Gratis. Ya. Pelatihan seperti itu gratis. Semuanya gratis. Tapi selain dapat ilmu dapat apa? Dapat snack. Dapat snack. Piagam. Juga beberapa pelatihan kita bekerja sama dengan LKP, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan. Jadi di situ nanti disediakan kan ada sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Nasional SNP. Luar biasa sekali. Lembaga Sertifikasi Nasional. Nah, itu ya. Jadi mereka memang itu kan meningkatkan daya jualnya mereka ketika mereka memiliki sertifikasi kompetensi nasional. Untuk yang tahun kemarin, yang tahun ini memang belum. Kemarin untuk membuat hantaran pernikahan. Jadi Mbak Vita ini pustakawan tapi juga bisa tahu semua hal. Iya, enggak Pak. Buah bisa, bikin buket bisa. Iya, karena kita belajar tadi. Jadi MC bisa, pernah pelatihan MC juga, YouTuber juga bisa, luar biasa nih. Pendongeng juga bisa. Tapi yang didongengin enggak ketawa malah tidur ya Pak. Baik pendengar, sebelum kita masuk pada sesi yang terakhir, kita hadirkan dulu pesan-pesan dari mitra kerja masih di program Bincang Duta. Mas, besok saya nggak bisa ikut ke undangan ya. Ambeyenku kumat lagi ya Mas. Loh, itu kan teman sekantor kita, Ma. Kalau Mama nggak ikut, ya nggak enak dong. Tapi saya tuh nggak bisa duduk. Duburnya perih banget ini. Ya, mulai sekarang Anda tidak usah putus asa. Karena pengobatan herbal Selo Aji Ponorogo telah 12 tahun berpengalaman dalam menangani penyakit ambeien atau wasir. Segala macam penyakit ambeien atau wasir yang Anda derita, insya Allah bisa sembuh dalam waktu singkat. Saya Nindi dari Pulung. Saya sangat merekomendasikan untuk semua pendengar yang menderita penyakit wasir atau ambeien untuk berobat di pengobatan herbal Selo Aji Ponorogo. Di sana bukan cuma diobati saja, tapi juga dikasih edukasi cara pencegahannya. Diterapi juga kalau sudah parah. Di sana juga ada izin praktek dari Dinkes Ponorogo. Dulu saya BAB keluar darah, panas, nyeri, dan benjolan segede telur bebek. Alhamdulillah, 1 hari minum obat langsung ada perubahan. Saya benar-benar sembuh total setelah minum obat 1 paket. Kulo Rianto saking Bulukerto Wonogiri. Kulo nandang sakit ambeien 12 tahun. Sampun berupat teng pundi-pundi dereng mantun. Lajeng kulo disanjangi tanggi, enten pengobatan khusus ambeien teng celakipun terminal Selo Aji Ponorogo. Lah sak sampunipun kulo dugi mriko, niku langsung ditangani kalian Pak Fadli. Antawis gangsal welas dinten penyakit ambeien kulo mantun total. Kulo Sumarni saking Tegalombo Pacitan. Kulo sakit wasir stadium sekawan pun 3 wulan. Teng sederek kulo disaranke ken berobat teng pengobatan herbal Selo Aji Ponorogo. Lajeng langsung ditangani kalih bidan Devi. Alhamdulillah jodoh. Setunggal paket kunjuk obat sembuh total. Tidak perlu malu untuk berobat, karena setiap pasien laki-laki akan langsung ditangani oleh Bapak Fadli dan perempuan langsung akan ditangani oleh bidan Devi. Segera datang ke pengobatan herbal Selo Aji Ponorogo di Jalan Raya Ponorogo Madiun, Desa Cekok, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Kurang lebih 50 meter utara lampu merah Terminal Baru Selo Aji Ponorogo. Lihat papan nama timur jalan. Atau hubungi di nomor 0823 3434 8252. 0823 3434 8252. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Barang baru, murah meriah, laris manis. Monggo monggo monggo. Dodol apa Mas Bro? Kok semangat men? Iki lek barang baru. Bisa dicoba mesti sedut teko utek. Walah, rokok ora nek pita cukene kaya ngene iki kok mbok dol to Mas Bro. Rokok ilegal ngene iki. Sing penting bathi, Lek. Lek pengen golek bathi ya ora ngene iki to. Ngene iki jenenge kowe pengen mlebu mbui. Aja, emoh aku emoh.
Peredaran rokok ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Ayo gempur rokok ilegal, seperti pesan dari Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko SEMM berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada masyarakat Ponorogo untuk tidak lagi mengkonsumsi dan membeli rokok ilegal. Karena pajak cukai, pajak rokok itu untuk kehidupan dan keberlangsungan pembangunan. Sehingga mari kita berperang, mari kita menyadari jangan beli rokok ilegal. Ponorogo mudah-mudahan bebas dari rokok ilegal. Kita perang melawan rokok ilegal demi kesehatan dan demi kemajuan Ponorogo dan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ponorogo. Demam berdarah dapat dicegah. Demam berdarah disebabkan virus dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Awas, serangan demam berdarah dapat mengancam jiwa kita. Bagaimana kita menghindarkan diri dari serangan demam berdarah? Cara paling mudah dan murah mencegah demam berdarah adalah dengan 3M. Menguras tempat penampungan air setidaknya seminggu sekali. Menutup rapat tempat-tempat penampungan air. Mengubur barang-barang bekas. 3M, cara paling tepat pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk PSN, cara tepat untuk mencegah demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Dari Bumi Rea untuk Indonesia 92.1 FM. Enjoy the lovely station. Duta Nusantara FM. Jadi untuk Anda para pendengar dan pemirsa yang mau datang menyaksikan pameran, melihat langsung, mau bareng-bareng buku, silakan datang di pameran dan pasar buku di halaman Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Ponorogo, Jalan Insinyur Haji Juanda. Kalau Anda belum tahu, belum pernah ke sana, dari perempatan Jerusing ke barat kira-kira 200 meter ada ya? Lebih, Pak. Jalan. Lebih 200 meter ya. Jadi gampang carinya. Pokoknya dari perempatan Jerusing ke barat ini. Depannya Tambak Kemangi Resort. Tambak Kemangi Resort. Nanti habis baca-baca buku bisa mancing di situ. Ada di utara jalan. Jadi monggo, ini pameran dan pasar sampai tanggal 12 Maret. Ya, ada 5.000 macam judul. Mulai anak-anak sampai orang dewasa, buku agama, buku pertanian, buku novel, pelajaran, barangkali juga untuk mahasiswa ada semuanya di sana. Jadi kalau jangan beli buku gara-gara saat ini membutuhkan. Kita koleksi dulu yang penting ya. Mbak Vita ya. Pustakawan gimana? Harus koleksi dulu atau harus Iya. Koleksi dulu Pak Ade. Iya, karena ketika suatu hari nanti kita luang, kita bisa membacanya, ataupun kalau tidak, insya Allah itu akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi hanya menjadi jariah kita nanti. Juga. Jangan hanya tertarik karena isinya bagus, tapi barangkali karena kita belum pernah membaca, sehingga kadang kita nggak minat awalnya, tapi begitu membaca, ketagihan tadi. Oke, pameran dan pasar. Ini yang diharapkan apa sebenarnya Bu Agus ini dari kegiatan ini? Ya, melalui pameran dan pasar ini diharapkan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh buku bacaan yang berkualitas dan terjangkau. Kemudian mereka juga bisa mengenal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, seperti itu. Dan kemudian harapan kami juga jangka panjangnya bisa menumbuhkan minat dan budaya baca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Angkanya biar naik, tidak sedang-sedang aja ya. Nggak enak kalau sedang-sedang aja. Iya, betul. Menumbuhkan minat baca di Kabupaten Ponorogo, mulai anak-anak sampai orang dewasa. Oke, jadi silakan Anda bisa datang ke sana, bisa berkunjung, nanti bisa ketemu Mbak Vita, Bu Agus juga. Kalau sudah menyaksikan YouTube, saya belum pernah kenalan tapi sudah pernah lihat di YouTube, langsung aja. Oh, ini Mbak Vita. Oke, harapannya seperti itu sampai tanggal 12 Maret 2023. Silakan datang ke sana gratis. Tinggal pilih bawa duit yang sebanyak-banyaknya, borong semua koleksi bukunya. Oke, Mbak Vita, closing statementnya? Ya, mari bersama
tentunya bersama-sama. Ini menjadi tugas kita bersama. Kita bangun Ponorogo hebat dengan berbudaya literasi. Itu aja Pak Ade. Oke, dan kalau mau mengundang perpustakaan keliling bisa ya? Bisa, langsung ada koordinatornya. Ini soulmate-nya Pak Ade, ada Bu Siti. Nah, ya. Dan kita mempermudah semua syarat permohonan keliling itu. WA saja, surat permohonannya kalau belum sempat mengantarkan di email atau di WA-kan saja ke koordinatornya, nanti kita naikkan ke atasan, kemudian akan kita jadwalkan dan segera kita tindak lanjuti. Dan kita konsepnya itu kita punya konsep dasar, tapi kita tetap mengikuti seandainya sekolah itu memiliki konsep yang lain. Jadi kita bisa menyesuaikan. Bukan hanya sekolah. Yang penting mau membaca, pengennya apa, ayo gitu. Bisa diusulkan dulu. Boleh. Bukan hanya sekolah, tapi Karang Taruna juga boleh masyarakat umum, boleh semuanya. Sekolah, pondok pesantren, Karang Taruna atau kelompok-kelompok komunitas apapun itu boleh. Boleh mengundang, tidak gratis. Membatasi apapun, ya gratis. Sekali lagi gratis. Dilarang gratifikasi ya Pak Ade. Makanya gratis yang penting agar gak kesasar. Oke, closing statement Bu Agus, monggo yang ingin disampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pameran buku, masyarakat Ponorogo menjadi sadar untuk pentingnya membaca. Dan mudah-mudahan juga kedepannya bisa mengurangi kualitas pegang HP. Ya, walaupun kita tidak bisa lepas dengan HP, tapi dengan membaca kita mungkin bisa melupakan sedikit frekuensi sedikit membatasi penggunaan HP. Oke, jadi jangan lupa, ingin buku murah, berkualitas, bermanfaat, silakan datang ke Dinas Perpustakaan. Mau baca gratis atau mau beli monggo silakan ya. Silakan. Oke, mudah-mudahan minat baca meningkat, kualitas hidup kita tadi semakin sejahtera juga. Amin. Amin, benar seperti itu. Literasi untuk kesejahteraan. Baik, terima kasih Bu Agus, Mbak Vita sudah hadir di studio Duta Nusantara. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar kita, dan saya yakin bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan nanti akan tumbuh ketika kita sering pegang buku ya. Selain kalau orang biasanya pegang kesibukan kita sehari-hari tapi melupakan buku. Padahal selain sumber ilmu juga bisa sumber cuan nanti. Sumber inspirasi. Baik, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini program Bincang Duta. Sekali lagi mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan topik yang lain nanti suatu saat. Amin. Dan saya yakin semua masyarakat Ponorogo dengan semangat yang kuat semuanya akan bisa teratasi dengan cara membaca buku persoalan. Baik, kita akhiri, saya pamit. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.